Maafkan mama sayang, karena rasa sakit hati mama pada papa. Kamu harus berpisah beberapa jam sama mama. Mama ingin lihat, apa papa kamu masih peduli sama mama? Kamu baik-baik aja ya sama Om Fajar dan Om Bayu? Gumam Rahel mengusap foto Junior yang ada di balik layar pipinya itu. Dari kejauhan Bayu dan Fajar mengamati bosnya yang sedari tadi duduk terdiam di kafe. Ini nih yang membuatku tidak siap untuk berkeluarga, ribet, ujar Bayu. Iya, rasanya gak enak juga melihatnya. Di rumah terasa sangat hampa melihat pertengkaran mereka, sahut Fajar menghela napas panjang. Di kantor, semua mata tertuju pada CEO Angkasa Group yang menggendong Bayi ke kantor. Semua menyambut kedatangan Satria dan juga Junior. Intan yang melihatnya pun terbelalak kaget. Dia seakan tidak percaya melihat pemandangan yang mustahil terjadi pada atasannya itu. Kenapa Pak Satria bawa Junior? Kemana Rahel? Apa dia sakit? Batin Intan bertanya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Senyum Dinda selalu tertorai saat melihat Junior ikut datang ke kantor. Wajahnya yang imut menggemaskan dengan senyum kecil indahnya membuat Dinda tidak mau jauh dari Junior. Sat, biar aku gendong, kata Dinda merentangkan kedua tangannya dan bersiap menggendong Junior. Sayang, ikut anti dulu yuk, ucap Dinda yang terlihat begitu bahagia. Ini sudah siap semua? Tanya Satria membuka berkas-berkas yang tertumpuk di meja. Iya, kamu tinggal revisi aja, jawab Dinda seraya memegang pipi cabai Junior. Sayang, kamu ganteng banget sih. Sesaat Dinda melirik Satria yang terdiam memikirkan sesuatu. Dengan hati-hati dia mulai mempertanyakan apa yang terjadi pada sahabatnya. Apa semua baik-baik saja? Apa kalian bertengkar? Sampai-sampai kamu membawa Junior ke kantor? Tanya Dinda yang begitu mengkhawatirkan sahabatnya. Satria menghela napas panjang, sudut matanya mengerut memicing menatap Dinda yang begitu kepo tentang dirinya. Oke, jawab Satria tersenyum tipis. Dinda mengernyit. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang terlontar dari mulut sahabatnya itu. Raut wajahnya tersirat begitu jelas ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sebelum kita meeting, aku ajak Junior jalan-jalan keluar ya, di kantor ini. Pinta Dinda memohon. Apa kamu bisa menjamin dengan keamanan putraku? Tanya Satria yang begitu overprotective. Iya, susunya juga. Gegas Dinda mengambil botol susu milik Junior. Satria berdiri menghampiri putra kecilnya. Ikut anti Dinda dulu ya, papa kerja dulu, ucap Satria mengecup kening putranya. Oke pak, bye, gumam Dinda menggoyangkan tangan kecil Junior. Rahel terdiam dan menunggu sang oma yang belum juga keluar untuk menemuinya. Hanya bunyi detakan jarum jam dinding yang menghilangkan kesunyian rumah sang oma. Junior, baru 1 jam kita berpisah, mama sudah sangat merindukanmu, gumam batin Rahel mendesak. Sejenak dia melihat ke arah ponselnya yang sepi, tidak ada panggilan sama sekali. Bahkan pesan pun juga tidak ada. Dia sungguh keterlaluan, bisa-bisanya dia tidak mempedulikan aku sama sekali, gumam Rahel yang mengejutkan sang oma. Siapa yang tidak peduli sama kamu? Tanya Oma membuat Rahel terperangah. Dia seakan tidak mampu menenggak salipannya sendiri saat Oma menatapnya dengan tajam. Oma, sapa Rahel mencium punggung tangan yang sudah keriput itu. Kamu sendirian? Mana cicit Oma? Tanya Oma celangak-celinguk mencari keberadaan Junior. Junior ada di rumah. Rahel sengaja tidak mengajak Junior kemari karena cuacanya tidak mendukung untuk Junior keluar, Oma. Tutur Rahel beralasan. Baguslah kalau kamu memikirkan kesehatan cicit Oma, kata sang Oma seraya membenarkan kacamatanya. Rahel menghela napas panjang. Akhirnya dia bisa meyakinkan sang Oma dengan alasan yang baru terlintas di pikirannya. Kamu belum menjawab pertanyaan Oma yang pertama, kata Oma mengingatkan Rahel. Rahel mendongak dan bingung harus menjawabnya bagaimana. Siapa yang tidak peduli kepadamu? Apa Satria tidak peduli padamu? Tanya Oma mengernyit heran. Bukan begitu Oma, Oma jangan salah paham. Kami berdua baik-baik saja.
tutur Rahel mengelak. Orang yang Rahel maksud itu adalah sahabat Rahel. Oma, sekarang ia tidak peduli lagi hari ulang tahun Rahel. Ujar Rahel berbohong. Kapan kamu ulang tahun? Tanya Oma memicing. Kemarin lusa, Oma, jawab Rahel tersenyum. Oh iya, ini ada buah kesukaan Oma sebagai tanda maaf Rahel. Ujar Rahel menyerahkan bingkisan buah kesukaan sang Oma. Tanda maaf? Oma terlihat bingung. Iya, kemarin karena suatu hal Rahel tidak bisa datang ke rumah Oma. Sekali lagi saya minta maaf, sudah membuat Oma menunggu, tutur Rahel. Kemarin? Iya, maafkan ya Oma, jawab Rahel memohon. Tapi Oma tidak menyuruh kamu untuk datang ke sini? Perkataan Oma membuat Rahel terkejut. Di kantor, semua mata tertuju ke arah Satria. Semua orang yang berada di ruangan meeting sangat terpukau dengan presentasi yang dilakukan Satria sembari menggendong Junior. Junior tertidur begitu lucu saat berada di gendongan sang ayahnya. Pak Satria, Anda benar-benar ayah yang hebat. Saya tidak menyangka Anda bisa menyelesaikan presentasinya tanpa ada sedikit pun gangguan dari putra Bapak, puji Pak Bondan seraya memegang pipi capi Junior yang menggemaskan. Iya Pak, putra Bapak terlihat begitu nyaman di pelukan Pak Satria. Kalau boleh tahu istri Bapak kemana? Kenapa istri Bapak tidak ikut ke sini? Tanya Ibu Mukti. Satria menyeringai. Dia sudah menduga pertanyaan itu akan ada buat dirinya. Sebuah pertanyaan yang mengarah kepada istrinya. Beberapa hari ini putra saya memang selalu ingin berada di dekat saya. Sampai-sampai istri saya harus menahan diri untuk dekat dengannya. Dan untuk hari ini, saya ingin istri saya istirahat selama Junior bersama saya. Tutur Satria yang membuat mereka semua terpukau. Wah, beruntung sekali jadi istri Pak Satria. Andai saja dulu Pak Satria mau sama putri saya, pasti saya akan memiliki menantu idaman, kata Ibu Mukti yang membuat tawarannya mereka pecah. Di rumah, Rahel turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah tempat para pengawalnya. Sesaat langkahnya terhenti dan menoleh ke arah suara deruk mobil yang masuk ke halaman rumahnya. Sudut matanya mengerut melihat semua pengawalnya turun dari mobil dan berlari menghampirinya. Sore Nona Bos, sapa mereka dengan nafas terengah-engah. Dari mana kalian? Tanya Rahel penasaran. Kami dari mana Junior? Tanya Rahel terkejut saat Junior tidak bersama mereka. Kenapa kalian tidak membawa Junior? Junior bersama papanya? Jawab Doni tiba-tiba. Rahel menoleh ke arah Doni yang berjalan menghampirinya. Bersama papanya? Bukankah saya sudah memerintahkan kalian untuk menjaganya? Kata Rahel marah. Maaf Nona Bos, tapi Pak Satria yang meminta Junior dan menyuruh kami untuk menjaga Nona Bos, kata Fajar berkata apa adanya. Rahel terbelalak kaget. Dia tidak menyangka jika suaminya masih peduli kepadanya. Di kantor, Satria membuatkan susu untuk Junior. Rasa lelah dan letih mulai terasa di tubuhnya. Ternyata capek juga mengurus anak sambil bekerja. Gumam Satria menghampiri Junior yang masih saja mengeluarkan celotehan kecilnya. Sayang, minum dulu ya. 1 jam lagi kita pulang, kata Satria, menarik stroller agar berada di sampingnya. Sebenarnya Satria merencanakan untuk meluangkan waktu di villa bersama kalian, dan aku menyuruh mereka untuk membuat kamu seakan tidak tahu tentang kejutan yang Satria berikan. Masalah Laura itu benar-benar di luar prediksi. Di saat yang bersamaan, Laura juga berada di villa itu. Jadi tolong jangan berasumsi kalau suami kamu selingkuh. Dia tidak mungkin melakukannya. Perkataan Doni yang benar-benar membuat Rahel merasa bersalah. Aku salah lagi menilainya. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan? Tidak seharusnya aku menuduh suamiku yang bukan-bukan. Gumamnya seraya menutup wajah cantiknya dengan kedua tangannya. Apa dia mau memaafkan aku? Kata Rahel membuka ponselnya. Jari jemari tangannya dengan cepat mencari kotak Satria, tapi dia terhenti saat rasa gengsi menghampiri dirinya. Masa aku harus minta maaf? Dia juga salah. Tidak seharusnya dia menangkap tubuh Laura seperti kemarin. Apa dia lupa jika jiwa dan raganya adalah milikku? Gumam Rahel yang masih saja cemburu buta. Tapi
Apa yang dilakukan dikatakan Doni memang benar. Dia tidak mungkin melakukannya. Kalau aku tidak minta maaf, yang ada aku juga tidak akan dengar dia untuk mengucapkan kata maaf. Apalagi dia kan sangat kekeh dengan pendiriannya. Kalau dia nggak salah, itu nggak mungkin meminta maaf, gumamnya cemberut. Rahel melirik ke arah ponselnya, kedua matanya berbinar saat Intan mengirimkan pesan untuknya. Rahel, apa kamu sudah melihat berita di sosmed? Suami dan anak kamu lagi viral. Pesan Intan membuat Rahel terkejut. Viral? Viral kenapa? Apa mereka baik-baik saja? Gumam Rahel dengan cepat membuka sosmednya. Sesaat kedua matanya terbelalak kaget melihat sang suami berpresentasi sembari menggendong Junior. Dia tidak menyangka suaminya memiliki jiwa keibuan daripada dirinya. Beberapa hari ini putra saya memang selalu ingin berada di dekat saya, sampai-sampai istri saya harus menahan diri untuk dekat dengannya. Dan untuk hari ini, saya ingin istri saya istirahat selama Junior bersama saya. Tutur Satria yang membuat mereka semua terpukau. Hati Rahel terenyuh dan tidak mampu menahan rasa haru saat melihat penuturan Satria yang selalu melindunginya. Aku sangat merindukanmu, gumam Rahel mengusap air matanya. Kedua mata Rahel memicing melihat beberapa komentar yang banyak menginginkan suaminya. Bisa-bisanya mereka berkomentar seperti itu. Apa mereka belum tahu istrinya Satria angkasa itu siapa? Gerutu Rahel mendesah sebal. Di kantor, saat Sakti terdiam, kedua matanya menyipit seraya berpikir sejenak. Orang yang dicari Bu Laura adalah Pak Satria, bos, CEO Angkasa Group, yang tidak lain rekan bos sendiri. Mereka bersahabat sejak kecil. Kata-kata orang kepercayaan Sakti mulai terlintas di pikirannya. Satria? Jadi dia cinta pertama Laura? Tanya Sakti tersenyum tipis. Dia tidak menyangka rekan yang baru ia akui sebagai sahabat adalah orang yang dicintai tunangannya. Dinda bersiap untuk pulang. Sesaat langkahnya terhenti melihat Satria yang masih saja bekerja. Pasti ada masalah di keluarga mereka, gumam Dinda berjalan menghampiri Satria. Satria melirik Dinda yang berjalan menghampirinya dan Junior. Aduh, sayangnya Anti, tidurnya pulas banget, lirih Dinda mengusap pipi cabai Junior. Sat, ini sudah malam loh, kata Dinda menarik kursi dan duduk di samping Junior. Aku tahu, dan tidak seharusnya kamu ada di sini, kata Satria yang membuat Dinda mendesah sebal. Apa kalian berantem? Tanya Dinda hati-hati. Kalian itu sudah bukan Abigail lagi. Kalian sudah menjadi orang tua. Nggak baiklah jika kalian berantem karena urusan sepele, gerutu Dinda yang tidak mendapatkan respon dari sahabatnya itu. Satria hanya terdiam, jari jemari tangannya dengan lincah membereskan semua laporannya. Semua sudah aku tanda tangani. Besok kamu bisa menyerahkan sama Pak Bondan dan Ibu Mukti. Perintah Satria menyerahkan tumpukan laporan tepat di tangan Dinda. Sayang, kita pulang ya. Mama kamu pasti sudah menunggu. Gegas Satria mendorong stroller milik Junior. Dinda menghela napas panjang. Lagi dan lagi, dia salah menebak tentang diri sahabatnya itu. Syukurlah jika mereka baik-baik saja, ujar Dinda tersenyum. Hei, tunggu aku, teriak Dinda berlari mengejar mereka. Di rumah, Rahel mondar-mandir ke sana kemari. Kedua matanya menatap ke arah jalan yang terlihat dari atas. Kenapa belum pulang juga? Tanya Rahel menyeringai saat mobil Satria mulai terlihat dari pertigaan komplek. Mereka sudah datang, aku harus menyambutnya. Gegas Rahel berlari.